Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Bang Ade di sini. Di video kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul. Film ini berkisah tentang seorang ilmuwan gila yang berhasil menciptakan ramuan anti penuaan, atau bisa dikatakan dapat membuat orang tua 30 tahun kembali lebih muda. So, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang wanita tua yang bernama Robin. Ia sedang melakukan pembacaan novel yang baru saja ia rilis. Setelah acara selesai, seorang temannya datang dan ia bernama Jim. Selain teman, Jim ini juga pernah jadi pacarnya Robin, alias mantan waktu mereka masih muda. Dan kedatangan Jim ini untuk meminta Robin menuliskan sebuah novel tentang dirinya. Oh ya, sedikit info nih guys, profesi Jim saat ini adalah seorang ilmuwan. Dan ia baru saja menemukan sebuah obat ajaib, yaitu obat anti penyesalan. Dan meminta Robin menuliskan semua kisah tentang obat tersebut. Namun karena tak menarik, Robin menolak permintaan Jim tersebut. Goodbye, Jim. Setelah itu scene beralih ke rumahnya Robin. Di sana Robin hidup bersama suaminya yang bernama Oscar. Kedua pasangan ini telah hidup bersama selama lebih dari 50 tahun. Dan sampai sekarang hubungan mereka masih mesra-mesra aja guys. Stop sharing with me. Selama pernikahan, Robin dan Oscar tak memiliki seorang anak. Jadi mereka benar-benar hanya hidup berdua saja. Sebenarnya Oscar ingin sekali memiliki anak dari dahulu, tapi karena Robin terlalu sibuk di masa mudanya, hasrat ingin memiliki seorang anak tersebut tak pernah kesampaian. Di keesokan paginya, salah satu seorang temannya Robin datang berkunjung, dan ia bernama Jen. Jen datang dengan membawa cucunya. Saat ketika Robin menggendong bayi tersebut, rasa penyesalan tak memiliki anak pun tiba-tiba muncul. Ya, naluri keibuannya mendadak tergugah. Tapi apalah daya, ia sudah jadi nenek-nenek, alias sudah tak produktif lagi cuy. Lalu di sela-sela obrolan Robin dengan Jen sempat berucap jika seandainya suaminya yang sakit-sakitan itu telah mati duluan, ia ingin melakukan operasi plastik di Thailand. Ya, dia ingin kembali muda lagi cuy, biar bisa cari suami baru. Dengan kata lain, dia adalah nenek-nenek girang guys. Beberapa bulan setelah itu, seorang pria datang berkunjung. Dan pria tersebut langsung berucap, apakah Robin masih menolak menuliskan novel tentang obat penyesalan? Tentu saja Robin langsung menduga pria tersebut adalah Jim. Tapi saat pria itu berbalik badan, ternyata yang datang adalah seorang pria muda. Dan ia adalah Jim, yang sudah kembali muda setelah meminum ramuan obat yang ia temukan. Robin benar-benar shock, dan ia masih mengira semua itu hanyalah mimpi guys. Robin langsung ke dapur mengambil minuman, tapi saat ia kembali, penampakan Jim masih sama saja, alias ia benar-benar telah kembali muda. Karena semuanya benar-benar nyata, tanpa pikir panjang, Robin langsung mencari alat perekam suaranya dan tertarik menuliskan novel tentang penemuan Jim tersebut. Melihat istrinya sibuk mencari alat perekam suaranya, Oscar pun akhirnya bertanya, "Kau ngapain baby?" Dan dengan lantang Robin pun berkata kalau ia ingin menuliskan novel tentang kisahnya Jim. Karena Oscar tahu kalau Jim itu adalah mantan pacarnya Robin, ia pun marah-marah dan langsung pergi menemui Jim dengan niat ingin mengusirnya. Tapi seketika Oscar pun bertanya-tanya dan benar-benar shock. Ternyata Jim yang ia kenal telah berubah kembali menjadi muda. Setelah itu Oscar langsung mengajak Robin bicara berdua, dan ia pun berkata kemungkinan semua itu hanyalah sebuah tipuan. Tapi Robin menjelaskan kalau dari dulu Jim selalu terobsesi mengembangkan obat anti penuaan. Dan Jim juga mengklaim kalau penuaan adalah sebuah penyakit. Itulah sebabnya ia mengembangkan ramuan obat tersebut. Oscar akhirnya mencoba membuktikan sendiri apakah benar-benar lelaki itu adalah Jim. Dan ketika Jim menyebutkan panggilan yang selalu ia lontarkan pada Oscar saat mereka muda, barulah akhirnya Oscar percaya. Old socks.
Setelah itu Robin dan Jim memulai interviewnya, dan akhirnya Jim menunjukkan botol obat yang ia beri nama dengan Novice. Sebelum melanjutkan interview, mereka terlebih dahulu melakukan tes medis apakah benar-benar aman atau tidak di tubuh orang lain. Dan mereka melakukan uji klinis itu pada putrinya Jim yang bernama Anna, yang sekarang menjadi seorang pecandu narkoboy dan gelandangan. Robin disuruh meneteskan cairan Novice tersebut ke mulutnya Anna. Dan ajaibnya, obat tersebut bisa memberikan efek lega pada Anna yang sedang sakau. Bahkan obat tersebut tak mengancam jiwanya sama sekali guys. Di sisi lain, karena sering merasa tangannya gemetaran, Oscar seorang diri memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit. Dan setelah pemeriksaan dilakukan, ternyata Oscar didiagnosa mengidap kanker pankreas. Dan kemungkinan ia bisa bertahan hidup selama 5 tahun ke depan hanya 20% saja. Ya bisa dibilang lumayan lah ya untuk kakek-kakek berusia 75 tahun. Sepulangnya dari rumah sakit, Oscar mendapati Robin yang sedang beres-beres kamar. Dan dengan penuh semangat, Robin berkata kalau ia ingin menyiapkan kamar untuk seorang bayi. Seketika, Oscar benar-benar heran mendengar ucapan istrinya tersebut. Tapi Robin menjelaskan kalau ia diberikan obat Novice untuk mereka berdua, yang artinya jika seandainya mereka berhasil kembali muda beberapa bulan lagi, otomatis mereka akan bisa memulai proses pembuatan anak yang selama ini tertunda. Tapi mendengar semua kabar itu, Oscar benar-benar ketakutan. Ya, karena ia sudah divonis mengidap kanker. Tapi sayang, Oscar tak memberitahukan pada Robin mengenai penyakitnya tersebut. Beberapa hari setelah itu, seorang perawat pun datang untuk mengambil sampel darahnya Robin. Ya, sebelum ia mengkonsumsi Novice, kesehatannya harus dipastikan aman terlebih dahulu. Tapi saat perawat tersebut ingin mengambil sampel darahnya Oscar, Oscar pun menolak dengan alasan ia akan melakukannya kalau semuanya telah berhasil pada Robin. Lalu saat Robin bertanya, "Kenapa baby? Ada apa?" Oscar pun menjawab kalau ia tak sedikit pun menyesali semua yang ia telah lalui dengan istrinya tersebut. Tak satu pun momen yang ingin ia ulang, alias Oscar tak akan pernah mau meminum obat tersebut. Setelah itu Robin kembali melakukan interview dengan Jim. Di sana Jim menjelaskan kalau obat Novice tersebut tak hanya mampu menyembuhkan penyakit usia, tapi juga mampu meremajakan sel-sel, bahkan menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi jika seandainya obat tersebut disebarluaskan ke publik, otomatis perusahaan-perusahaan farmasi akan bangkrut. Hanya saja, obat tersebut mampu meningkatkan aktivitas sel kanker. Jadi penderita kanker tak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Jim juga menjelaskan, ia mengambil ramuan obat tersebut dari perusahaan farmasi tempat ia bekerja dulu. Jim menemukan racikan obat tersebut, hanya saja ia mendadak dipecat. Sehingga diam-diam Jim mencuri ramuan obat tersebut yang ia temukan, dan ia kembangkan sendiri. Jadi secara tak langsung, jika seandainya Novice tersebar ke publik, otomatis nyawanya akan terancam. Beberapa hari setelah itu, Oscar dan Robin menghadiri undangan pemakaman suaminya Jen. Ya, si nenek-nenek girang ini. Tapi kamu tahu apa yang dirasakan oleh Jen saat suaminya mati? Ia benar-benar lega, plong gitu, dan tak sabar ingin segera pergi ke Thailand untuk operasi plastik cuy, agar bisa cari suami berondong baru. I feel so guilty. Setelah itu, karena Oscar selalu berkata tidak untuk meminum Novice, ditambah lagi Robin yang benar-benar menyesal tak pernah sempat memiliki anak, Robin pun akhirnya memutuskan membawa pulang Anna, alias mengadopsinya guys. Tujuannya untuk memancing hasrat Oscar yang ingin memiliki anak agar kembali muncul. Sehingga kalau ia udah bisa terpancing, otomatis Oscar akan mau meminum Novice. What are you doing? Beberapa hari setelah itu, Jim akhirnya datang dan memberitahukan kalau Robin telah lolos tes kesehatan, alias ia sudah bisa mulai meminum Novice. Jim mulai menjelaskan kalau Robin harus minum 1 tetes setiap hari, dan jika seandainya 1 bulan berlalu, ia akan lebih muda 10 tahun, dan begitu seterusnya.
yang artinya dalam waktu 1 bulan ia kembali muda 10 tahun. 1 bulan 10 tahun lagi guys. Dan mulailah Robin meminum ramuan tersebut setiap hari. Setelah itu Oscar mulai protes pada Robin soal Anna yang mendadak dibawa ke rumah itu. Ya, karena suasana rumah mendadak menjadi berisik karena Anna yang sakau dan teriak-teriak. Tapi dengan santai Robin menjelaskan, semua itu karena Oscar yang dari dulu ingin memiliki anak. Jadi ia bisa belajar menjadi orang tua dengan merawat wanita tersebut. Tapi tentu saja Oscar menginginkan anak dari rahimnya Robin, alias dari benih mereka berdua, bukannya wanita lain. Setelah itu, karena udah muak dan tak tahan lagi, Oscar akhirnya pergi menemui Anna dan ternyata Anna sedang menggeledah semua isi ruangan tersebut. Dan pastinya mencari ramuan novis yang diteteskan oleh Robin untuk mengobati sakaunya. Tapi saat ditanyakan oleh Oscar, Anna berpura-pura sedang mencari telepon. Lalu, karena Oscar sadar wanita tersebut sedang sakau, ia pun akhirnya mengurung Anna di dalam kamar itu. Di keesokan harinya mereka berdua kembali melihat kondisinya Anna. Dan seisi ruangan kerja Oscar telah hancur berantakan. Awalnya Robin menduga suaminya itu akan marah, tapi ternyata tidak. Melihat kondisi Anna yang menyedihkan, insting seorang ayah yang dimiliki Oscar pun akhirnya muncul. Dan mulailah mereka berdua merawat Anna layaknya anak kandung mereka sendiri. Goes like that. Okay. Setelah beberapa bulan berlalu dan setiap hari meminum tetesan ramuan novis, hal yang diidam-idamkan oleh Robin perlahan-lahan menjadi kenyataan. Ya, fisiknya Robin akhirnya kembali menjadi muda sekitar 30 tahunan. Tapi sayang, walaupun istrinya telah terbukti kembali muda, Oscar masih saja tak mau meminum ramuan obat tersebut. Dan keesokan harinya, Jen si nenek-nenek girang kembali berkunjung dengan wajah diperban sehabis operasi plastik dari Thailand. Mendapati fisiknya Robin yang tiba-tiba udah kembali muda setelah beberapa bulan mereka tak ketemu, tentu saja Jen mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Robin dan kenapa ia tidak mengajaknya. Tapi tentu saja Robin tak segampang itu menjelaskannya pada si nenek-nenek girang ini cuy. Untung saja pada saat kedatangan Jim tersebut, Jim juga berada di sana. Sehingga terbukalah semua rahasia mengenai obat novis. Jen meminta agar ia juga diberikan ramuan tersebut. Tapi karena obat itu benar-benar rahasia, Jim menolak permintaannya itu. Tapi Jen memaksa dan mengancam akan menyebarluaskan semua rahasia tersebut. Dan bahkan mengancam akan melaporkan pada perusahaan farmasi tempat Jim bekerja sebelumnya. Sehingga terpaksalah Jim setuju untuk memberikannya obat novis. Tapi dengan syarat, kesehatannya harus diperiksa terlebih dahulu. Good. Hubungan Oscar dengan Anna benar-benar menjadi dekat, layaknya ayah dan anak. Tentu saja Robin benar-benar bahagia melihat gairah Oscar menjadi ayah benar-benar telah muncul. Sampai pada akhirnya darah tiba-tiba menetes dari sarangnya Robin, alias siklus menstruasinya telah kembali muncul. Dan inilah saatnya Robin harus memulai merayu Oscar untuk memulai bercocok tanam untuk pembuatan anak. Setelah itu pada malam harinya Robin langsung memberitahukan pada Oscar kalau sekarang ia sedang menstruasi, yang artinya seminggu lagi mereka bisa melakukan bercocok tanam. Tapi mendengar semua itu bukannya bahagia, Oscar malah ketakutan. Bahkan ia juga tak ingin lagi tidur sekamar dengan istrinya tersebut. Oscar ketakutan karena ia sudah berusia 75 tahun dan mustahil baginya untuk membesarkan seorang anak. Tapi tentu saja mendengar semua itu Robin kembali merayu suaminya untuk mau meminum obat novis. Namun sekali lagi Oscar masih saja menolak guys. Keesokan paginya Robin kembali menemui Jim dan di sana Jim memberitahukan kalau stok novisnya sudah menipis, alias ia tak mungkin memberikan ramuan tersebut pada Jen.
dan stok terakhir ramuan novis tersebut ia berikan kepada Robin, sehingga Robinlah yang berhak menentukan pada siapa ia akan memberikan obat tersebut. Lalu untuk masalah Jane, mereka berdua akhirnya sepakat kalau Jim akan memberikan sebuah surat hasil kesehatan palsu yang berisikan keterangan kalau Jane mengidap kanker. Jadi kalau kondisinya tak sehat, ia tak akan boleh meminum obat tersebut. Namun sebelum meninggalkan tempatnya Jim, Robin terlebih dahulu meminta Jim untuk memotret dirinya dalam kondisi bugil. Ya, tujuannya untuk membuat Oscar cemburu, sekaligus memancing gairahnya. Tapi saat proses pemotretan tersebut berlangsung, Jim agak sedikit sakne nih cuy. Tapi untung saja Robin masih menjadi seorang istri yang setia, sehingga terpaksalah Jim hanya menelan air ludahnya sendiri. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka berdua akhirnya bertemu dengan Jane. Dan dengan sedikit cerita karangan ditambah surat keterangan kesehatan palsu, Jane akhirnya terpaksa pasrah mengetahui dirinya terserang kanker, sehingga terpaksalah ia tak bisa kembali menjadi muda lagi, alias tak bisa meminum obat novis. Beberapa hari setelah itu, Jane kembali berkunjung dan akhirnya Robin menyuruhnya membuka balutan perban untuk melihat hasil operasi plastiknya dari Thailand. Dan saat dibuka, ternyata hasilnya benar-benar nihil dan berantakan guys. Ya, karena Jane memilih paket operasi plastik dari klinik abal-abal. Dan keesokan harinya, Robin yang sudah tak tahan lagi tidur sendirian dan tak tahan ingin segera membuat anak, Robin akhirnya diam-diam meneteskan obat novis ke dalam teh yang ia hidangkan untuk Oscar. Dan tentu saja, Oscar yang tak tahu apa-apa langsung meminum teh tersebut. Namun saat Robin kembali mengajaknya bercinta, lagi-lagi Oscar selalu menolak. Namun karena Robin sudah benar-benar muak dengan tingkah laku Oscar, ia akhirnya meminta hasil cetakan foto telanjangnya pada Jim. Bahkan tanpa banyak basa-basi, hasil foto ia bugil yang bersama Jim langsung diberikan kepada Oscar. Setelah memperlihatkan hasil foto tersebut, Robin mulai memancing emosinya Oscar. Ia memberikan gambaran jika seandainya kelak Jim yang pada akhirnya akan menghamilinya, sehingga perlahan-lahan Oscar pun mulai emosi. Lalu karena dianggap dirinya sudah tak berstamina dan tak bertenaga lagi, Oscar akhirnya menunjukkan kemampuannya di atas ranjang, sehingga terjadilah apa yang dicita-citakan oleh Robin, yaitu bercocok tanam dengan suaminya dan cerot di dalam, yang selama 50 tahun terakhir tak pernah mereka lakukan. Setelah hubungan suami istri yang menggairahkan tersebut terjadi, hubungan Oscar dan Robin kembali membaik. Dan setelah beberapa bulan mengadopsi Anna pun akhirnya udah berhasil berhenti mengkonsumsi narkoboy. Lalu karena merasa dirinya telah baikan, Anna akhirnya memutuskan pergi dari rumah itu secara baik-baik dan kembali melanjutkan hidup seorang diri. Setelah semuanya kembali bahagia dan Robin yang masih melanjutkan novel mengenai obat novis penemuan Jim, diam-diam ia setiap hari selalu meneteskan obat tersebut ke teh yang ia hidangkan untuk Oscar. Dan sayangnya, kebiasaannya tersebutlah yang membawa malapetaka. Fisiknya Oscar perlahan-lahan memang menjadi lebih kuat. Namun tanpa sepengetahuan Robin, kanker pankreas yang diderita oleh Oscar berkembang dengan sangat cepat. Sampai pada suatu ketika, saat Oscar tengah asik memotong rumput halamannya, mendadak Oscar jatuh terkapar. Dan saat di rumah sakit itulah Robin mengetahui fakta yang sebenarnya,
Ia dibuat kaget saat mendengar dokter memberitahukan kalau kankernya Oscar sudah mengganas, bahkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Robin benar-benar syok dan merasa bersalah. Tapi untungnya pada saat itu Jim berada di sana dan melarangnya membahas masalah Novice yang ia teteskan setiap hari ke dalam minuman Oscar. Jika tidak, Robin akan berurusan dengan polisi. Lalu Oscar akhirnya dirawat selama beberapa minggu. Dan selama proses Oscar yang dirawat itu, Robin akhirnya benar-benar hamil. Ya, hamil anaknya Oscar. Untungnya sebelum Oscar mati, ia masih sempat mendengar kabar kalau istrinya tersebut hamil. Dan Robin juga menceritakan semuanya, kalau ia diam-diam meneteskan setiap hari ramuan Novice ke minuman Oscar. Dan obat tersebutlah yang memicu kanker berkembang dengan sangat cepat. Tapi mendengar semua itu bukannya marah, Oscar malah tersenyum bahagia. Ya, bahagia karena ia bisa memiliki keturunan. Ditambah lagi bahagia karena niat Robin memberikannya obat tersebut agar mereka bisa hidup berdua lebih lama lagi. Hanya saja terjadi sedikit kesalahan. Lalu setelah semuanya diceritakan, beberapa hari setelah itu akhirnya Oscar meninggal dunia. Chose to take. Dan beberapa bulan setelah kematian Oscar, Robin akhirnya melahirkan anaknya Oscar dan juga diberi nama dengan namanya Oscar. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur dari film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Menurut kalian apa nih guys pesan yang kita dapat dari film ini? Silahkan komen di kolom komentar. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.